Pemirsa, salah satu kasus hukum yang menjerat Transcendana adalah skandal Yayasan Super Semar. Negara memenangkan gugatan atas Yayasan Super Semar senilai 4,4 triliun rupiah. Yayasan milik keluarga Soeharto ini dihukum karena menyelewengkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Yang jelas terbukti di pengadilan itu kasus penyalahgunaan uang negara melalui Yayasan Super Semar. Yang kemudian putusannya mewajibkan mengembalikan uang total sekitar 4,4 triliun. Ya, itu juga apa namanya satu putusan yang apa ya rancu atau tidak dasar yang kuat, karena gimana dana sudah diserahkan kepada yayasan kok dianggap itu dana milik negara. Dan milik negara yang mana orang itu nggak ada dari APBN itu dana masuk ke yayasan. Jadi negara yang mana yang diartikan di situ itu kan memang putusan politik lebih daripada putusan hukum. Tapi ini kan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Mas Tommy. Bahkan kemudian sudah ada list daftar aset yang harus disita. Sekarang coba tanyakan kepada kejaksaan gimana proses berikutnya. Kalau memang itu putusan kan ada eksekusinya dan segala macam. Itu kan nggak ada apa namanya pelaksanaannya, karena memang nggak berdasarkan hukum yang benar, yang kuat. Dan ini proses yayasan pun masih berlanjut untuk mengajukan banding dan sebagainya. Sudah berkekuatan hukum tetap dan kejaksaan juga sudah melis daftar aset yayasan yang akan disita, termasuk sudah ada juga beberapa barang yang akan disita. Ya, akan disita, udah 20 tahun ini kita reformasi dan masih akan dilakukan. Keputusan itunya baru 3 tahun yang lalu, Mas Tommy. Keputusan terakhirnya 3 tahun. Dan list asetnya. Apa perlu bertahun-tahun untuk melakukan putusan seperti itu? Ya. Jadi intinya yayasan siap untuk siapa yang disalahkan di situ? Jadi yayasan jadi siap untuk menyerahkan berbagai aset. Putusan itu mengembalikan dana. Terus siapa yang disalahkan kan nggak tercantum juga. Karena Mas Tommy, saya ingin tanya, salah satu misalnya yang disita oleh kejaksaan yang masuk dalam daftar penyitaan itu Gedung Granadi. Itu boleh aja, tapi nyatanya kan Gedung Granadi kan miliknya perusahaan. Perusahaan itu memang sahamnya salah satunya adalah Yayasan Super Semar. Jadi yang harusnya yang bisa disita itu ya cuman saham Yayasan Super Semar. Gedung Granadi salah satunya gedung tempat aktivitas perusahaan Mas Tommy dan juga kantor Partai Berkarya? Partai Berkarya enggak. Tidak di situ. Jadi hanya di Antasari atau kami. Dan kalau usaha kami memang karena memang selama ini kosong, kami menyewa di situ. Tapi sekarang juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan pindah ke gedung baru. Oke, tapi sampai sekarang masih menggunakan Gedung Granadi yang sebetulnya statusnya sudah aset sitaan yayasan karena putusan hukum. Saya kira nggak bisa disita itu gedung. Kenapa tidak bisa disita? Karena tadi itu bukan miliknya Yayasan Super Semar, itu miliknya PT Granadi. Itu secara hukum mereka nggak bisa menyita. Makanya kalau disita betulnya nggak boleh ada kegiatan lagi di gedung itu kan. Buktinya masih ada kegiatan karena memang gedung sendiri nggak bisa disita. Secara hukum nggak berwenang yayasan menyita gedungnya. Yang disita adalah aset sahamnya Super Semar, kalaupun itu mau dilakukan penyitaan. Dan kemudian berarti untuk menyelesaikan kewajiban membayar uang negara yang 4,4 triliun, kalau tadi Anda katakan Gedung Granadi bukan masuk dari bagian aset dari Yayasan Super Semar, berarti bagaimana kemudian akan mengembalikan uang negara itu, Mas? Saya kira lebih tepat itu ditanyakan kepada pengurus Yayasan Super Semar. Saya bukan pengurus, bukan pengawas di situ, dan bukan pembinanya. Apakah tapi kemudian Anda masih menjadi pengurus, pembina atau orang yang membantu yayasan-yayasan yang lain selain Yayasan Super Semar? Kalau yayasan lain ya, saya ada 2 yayasan yang saya kelola di yang meneruskan daripada apa yang dipikirkan, apa diamanatkan oleh almarhum, dan itu masih berjalan dengan baik sebenarnya.
masih melakukan aktivitas seperti biasa yayasan-yayasan itu, Mas? Semuanya. Tidak ada yang terhenti? Alhamdulillah lancar semuanya. Yang di Granadi tersebut menunggu appraisal untuk dilakukan lelang. Itu berapa sih harga dari gedung tersebut? Karena di dalam putusannya itu nilai sejumlah uang gitu. Jadi harus dilelang. Nanti itulah yang akan diserahkan kepada negara. Yang penting ketika putusan dijatuhkan, aset-aset yang bisa dibuktikan bahwa itu milik Yayasan Super Semar, salah satunya adalah gedung Granadi tersebut, sehingga itulah yang menjadi objek untuk dilakukan eksekusi. Jadi untuk sita eksekusi sudah, tinggal appraisal ini, nah, gitu. Mas Tommy, kembali ke tadi bahwa kemudian menurut Anda situasi politik atau situasi bernegara di zaman Orde Baru lebih enak dibandingkan dengan zaman reformasi sekarang atau lebih kondusif begitu. Bagaimana kemudian tapi menjelaskan tudingan-tudingan yang mengatakan berbagai pelanggaran HAM yang kerap terjadi di masa Orde Baru? Nah itu ya harusnya Anda yang bisa menjawab itu. Karena kalau itu memang terjadi, pada waktu awal-awal reformasi yang ada itu kan ada permintaan Abdurrahman Wahid, ada permintaan Megawati. Kenapa nggak mengungkap hal itu sehingga bisa ketahuan sebetulnya siapa yang melakukan pelanggaran itu? Kenapa setelah 20 tahun ini masih diungkap juga masalah-masalah HAM yang katanya tidak baik selama Orde Baru itu. Anda setuju bahwa itu harus diungkap? Pengungkapan itu Anda akan, silakan. Anda akan mendukung proses seperti politik? penembakan Trisakti segala macam. Itu kenapa hanya level Tamtama Bintara atau komandan lapangan yang dikenakan? Kenapa yang pasti mereka ada yang nyuruh kan? Kalau ada yang nyuruh, kenapa nggak diungkap itu? Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid ataupun Megawati waktu itu. Jadi sikap politik Partai Berkarya akan mendukung proses politik maupun proses hukum yang akan membuat berbagai kasus pelanggaran HAM ini menjadi terang benderang. Kalau kita kan negara hukum, kita harus menegakkan hukum dan harus patuh pada hukum. Kalau itu memang dijalankan ya kita dengan terbuka untuk malah membantu mengungkap pelanggaran-pelanggaran itu. Karena kemudian kalau misalnya kita membaca hasil penyelidikan kasus yang dilakukan oleh Komnas HAM misalnya, atau kemudian berbagai catatan yang dilakukan lembaga seperti Kontras atau Amnesty International, itu disebutkan bahkan secara gamblang ada 5 kasus besar pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kontras menyebutkan bahkan lebih keras lagi ada 10 dosa Presiden Soeharto begitu. Ya, bagaimana kemudian Anda itu kenapa zaman pemerintahan reformasi dulu ya awal-awal reformasi itu tidak dilakukan? Karena kalau sekarang dilakukan pun nggak ada manfaatnya untuk yang mengungkap. Karena peristiwa pidana itu setelah 10 tahun itu hangus, tidak berlaku. Nah itu kalau mau diungkap sekarang juga silakan aja untuk kepentingan politik, tapi untuk kepentingan hukumnya nggak akan ada manfaatnya. Seberapa Anda rasa hal-hal seperti ini akan mengganggu atau kemudian akan membuat apa yang Anda tawarkan visi misi lewat Partai Berkarya itu akan menjadi terdistorsi? Saya kira kami nggak merasa terganggu sama sekali karena rakyat juga sudah pintar, lebih cerdas, lebih pintar dan lebih tahu apa yang terjadi dan juga mereka pahami bahwa keadaan sekarang ini lebih susah mereka. Dan mereka untuk cari kerjaan susah, terus barang-barang naik mahal, listrik naik, BBM naik. Kalau BBM naik kan otomatis barang-barang kebutuhan pokok juga naik karena transportasi naik. Jadi menurut Anda rakyat tidak akan terlalu memikirkan lagi soal pelanggaran HAM masa lalu karena akan saat ini kondisi mereka lebih sulit untuk memikirkan apa yang terjadi hari ini? Sebagian ya, tadi terutama politikus ya mungkin. Tapi ya bagian masyarakat yang di pedesaan ya jelas enggak. Penak zamanku toh.
siapapun untuk berpolitik, karena tujuan akhirnya adalah harus menguasai yang namanya Senayan dan Istana. Menguasai Senayan dan Istana. Jadi itu target Partai Berkarya?